Asimilasi, ada akulturasi di dalamnya luar biasa. Kayak pelajaran IPAS. Kayak pelajaran IPAS. Agama sendiri dalam Al-Kafirun itu menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ya agama kamu, agama saya ya agama saya. Iya. Kalau kita ngomongin kayak gini sebenarnya ngomongin hak asasi manusia dulu. Iya. Karena toleransi itu sebenarnya Berat. pada Oke. Kan terus ya ini dikit-dikit. Kan terus kita terus lama-lama kan itu tuh. Tuh si siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, Waalaikumsalam Haksa warahmatullahi Lovers. wabarakatuh. Ya, Nyapa selamat dulu datang. Pak, Haksa Lovers dulu Pak. Nggih. Welcome to Ruang Capsek. Ruang Ruang Capsek. kepoin dunia sekolah, khususnya di SMK HKTI 1 Purworejo Klampok. Bersama saya Aprilia yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Iya. Kita akan ngobrol, tentunya nanti akan memberikan banyak informasi seputar SMK HKTI 1 Purworejo Klampok. So don't go anywhere, tetap di sini karena masa depan kalian di sini di Haksa. Haksa bisa, Haksa hebat, Haksa bisa kerja. Tagline-nya itu Pak. Makasih. Ini episode pertama loh Luar Pak. biasa. Grogi. Iya. Episode pertama, terima kasih untuk teman-teman belakang layar yang sudah mempersiapkan merealisasi podcast Ruang Capseknya ini. Semoga Ruang Capsek long lasting, amin. Ya, umur panjang ya Bu ya. Iya, Jangan bisa eksis, ya, bermanfaat eksis. Betul. untuk Haksa Lovers dan juga Betul. masyarakat sekitar. Amin, Iya, amin ya rabbal alamin. Betul seperti itu. Episode pertama saya sudah punya bintang tamu, narasumber. Narasumber bintang sudah kecil. ditemani di langit yang biru. Ada narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Narsum yang pertama ada Pak Gularso. Iya, Halo, Gularso Pak nama Gularso. saya. Nggih. Selamat siang. Selamat siang para viewers, penonton semua ya. Haksa Lovers. Haksa Lovers. Iya. Cuman saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya. Semoga perjumpaan kita bukan hanya di kali ini saja, nanti akan berlanjut memenuhi ruang dan waktu kebutuhan-kebutuhan di Amin. Haksa amin. dan sekitarnya Ya, akan Amin. sains dan pengetahuan serta informasi-informasi lain. Amin. Begitu saya kira Amin, ya, Pak. cukup. Amin. Nggih, Pak Gularso ini adalah sekarang mengampu mapel IPAS. nggih. Oh, IPAS. Iya. dan Beliau juga sesepuh di SMK HKTI 1 Purworejo Klampok yang sudah banyak makan garam tepatnya ya belum Pak. bukan sesepuh tapi yang paling tua Bu. Iya, paling tua. Yang sudah Karena, berpengalaman Pak. Iya, kalau berpengalaman, iya saya ngalami banyak hal tapi banyak yang tidak saya ambil sebagai pengalaman karena ya ada pahitnya juga Bu. Iya, Ada manisnya, banyak ada saya pahitnya. lupakan. nggih. Nggih. Bukan tentang saya kan Pak. Ada. Masing-masing lah. Nggih. Sudah berapa Masing-masing. lama ini Pak Gul di SMK HKTI 1? Kalau di HKTI 1 saya 2005 berarti sudah sekarang 20 berapa? 20 tahun, 20 Iya, tahun ya. 20 Tapi tahun. kalau dari pengalaman mengajar ya dari tahun 98 nggih, di SMK yang sebelahnya di Warga Teknik SMA PGRI dulu nggih. Benar-benar sudah berpengalaman ya Pak, sudah profesional. Sudah lama. Nggih. Terima kasih Pak Gul sudah menyempatkan waktu terima ke kasih Ruang juga, Capsek sama-sama, ini. nggih. Narsum yang kedua ada Pak Sehudin. Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah salah warahmatullahi satu guru pendidikan agama di Haksa. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Nggih. Bapak. Akhirnya ketemu ya Pak. Nggih, kita- Partner juga sih di Pramuka. Ngobrol santai hari ini. Kita punya tema nih Pak, ditugasi sama Pak Sutradara, ada temanya begitu. Karena di sini narsumnya itu sepertinya ilmu agamanya itu mumpuni sekali. Iya. Masih belajar Masih ini. Pak. ya Masih, sama-sama Pak. belajar. Saya Masih juga belajar. belajarin Pak. Ke Pak Sehudin dulu deh. Nggih. Boleh Pak saya tanya. Tema kita kali ini kan tentang toleransi antar umat beragama khususnya di sekolahan. Gitu. Kalau misalnya secara teori ini Pak, secara teori aja ya. Kan pasti ada kan ya di ilmu pendidikan agama gitu kan. Gitu. Apa sih sebetulnya definisi dari toleransi beragama?
toleransi sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya toleransi karena Indonesia itu tersusun dari banyak perbedaan dari agama, budaya, suku dan lain sebagainya. Dan toleransi ini untuk menerapkan itu semua, menyatukan semua. Dan sebenarnya ini sudah didahului oleh para pendahulu kita, para founding father ya, bahwa Indonesia itu lahir itu bukan dari satu warna, tapi Indonesia lahir dari banyak warna, yaitu tadi dari perbedaan suku bangsa dan lain sebagainya, agama, ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan lain sebagainya, dan ini bisa bersama-sama hidup di negara yang sama, penuh dengan kedamaian, saling menghormati, saling menghargai. Dan inilah yang salah satu menjadi kelebihan bangsa kita yang ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu tentang toleransi. Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda tetapi tetap satu jua. Kalau Pak Gularso ini, menurut Pak Gularso bagaimana ini? Sama. Sama. Saya setuju Pak. Yang beda dong Pak. Sayudin sama, cuman pada penekanan yang berbeda. Ini kan tema yang sangat kompleks dan sangat luas nih. Jadi kalau bicara pluralisme itu memang sejatinya ya memang keniscayaan harus ada. Memang ada. Saya dengan Anda itu udah beda semua kok. Nggih? Ya. Beda secara usia. Semuanya sudah berbeda. Lah kalau Anda nggak mau nerima saya, atau saya nggak mau nerima Anda, apa yang terjadi? Gitu. Maka kita tidak duduk di sini Noah. Pluralisme itu keniscayaan, artinya memang harus ada dan seperti yang disampaikan oleh saudara Saifuddin tadi, ya memang betul sekali kalau Indonesia itu kayaknya kalau ditanya ya, negara mana di dunia ini yang plural benar-benar sampai pada detil-detil etnis dan bahasa yang paling besar di dunia itu Indonesia. Dan di Indonesia itu ada enam agama gitu Pak ya. Ada 6 agama yang dirangkul. Berarti kalau ngomongi toleransi di Indonesia, toleran itu sendiri kan sebenarnya kan dari kata apa itu? Tolerir itu. Saling menghargai, kerjasama menghormati, lapang dada, mau mengalah juga salah satunya, merangkul, ada kolaborasi, ada toleransi, ada asimilasi, ada akulturasi dalamnya luar biasa. Kayak pelajaran IPAS. Berat. Kalau ditanya toleransi di Indonesia, ya sudah jalan. Siapa kalau di Indonesia yang bapak modern toleransinya kayaknya Pak Gus Dur. Iya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu bahkan makamnya sampai sekarang itu yang ziarah itu tidak hanya orang Muslim, yang ziarah ada Konghucu, semua itu pada berdoa di depan makamnya. Singringan aja lah ya zamannya Pak Gus Dur itu kan barongsai itu ya diperbolehkan kembali. Luar biasa itu. Terus itu kan tadi kalau secara teori secara umum kita kan ini lagi di Haksa lah khususnya gitu kan ya. Kalau orang awam, masyarakat awam itu kan taunya Haksa sebagian besar siswanya itu pakai jilbab gitu ya. Oh pasti muslim nih. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka tahu lebih dalam gitu ya Pak, kita di sini juga punya ya siswa yang yang beraneka ragam, berbeda agama juga gitu kan ya. Kalau misalnya diimplementasikan ke dunia pendidikan ini, toleransi beragama, ada nggak sih kendala ketika mengajar tapi siswanya itu beda-beda agama gitu? Kalau sedang dalam pelajaran agama, kalau Pak Gularso kan mapelnya umum nih, kalau Pak Saifuddin gimana Pak? Iya, terkait dengan materi agama, saya mengampu beberapa kelas yang itu di dalamnya juga ada yang non-muslim dan saya mengajar yang Islam. Dan bagi mereka yang non-muslim saya beri kebebasan mereka untuk silakan untuk tidak mengikuti pelajaran saya. Memang itu bukan wilayahnya ya. Saya tidak memaksakan itu. Atau mungkin membuat ke perpus atau kemana untuk mengkaji memperdalam agamanya sendiri. Walaupun beberapa ada yang tetap tinggal di kelas, gitu ya. Ada tinggal di kelas di situ.
Barangkali mau login itu yang tadi. Oke, kita sangat hati-hati sekali terkait dengan ini, karena Islam sendiri mengajarkan terkait dengan agama itu tidak ada paksaan. Kita tidak boleh sebagai orang Muslim itu memaksakan kepada orang yang non Muslim untuk masuk ke Islam, itu tidak boleh seperti itu. Agama sendiri dalam Al-Kafirun itu menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ya agama kamu, agama saya ya agama saya. Ini toleransi. Jadi tidak punya alasan kita untuk saling memaksakan. Kalau Islam sendiri itu sangat menjaga sekali tentang toleransi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang memerintahkan untuk bertoleransi, kebebasan dalam beragama. Walaupun nanti dalam kajiannya itu ada beberapa hal, ada batasan yang harus dijaga, yaitu tentang akidah dan amalia keislaman itu, tentang syariat itu ya. Karena ketika sudah mengarah ke situ, itu ya sudah bukan wilayahnya untuk toleransi lagi. Akidah terutama itu. Mungkin jadi itu mengajarkan kita saling menghargai. Betul. Gitu ya Pak ya, merangkul ayo bareng-bareng istilahnya kayak gitu ya. Terus kalau Pak Gularso nih selama 20 tahun ngajar di Haksa Pak Gul, pernah nggak ada konflik gitu antara siswa dengan siswa yang lain karena perbedaan agama? Sebetulnya begini, kalau saya menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi kita mulai dulu toleransi itu apa dulu lah ya. Toleransi itu kan rasa menghargai, terus kemudian mengakui keberadaan orang yang berbeda, terus kemudian mau bekerja sama, berlapang dada, bersabar pada perbedaan itu sendiri. Nah, pada kasus ini, pada contoh tema ini kan terus kemudian dilarikan ke agama. Sebenarnya toleransi itu ya misalkan saya dengan istri saya ya bertoleransi pada keringat istri saya. Istri saya bertoleransi pada bau keringat berarti saya. Tidak kerucut masalah agama. Kalaupun disebutkan temanya adalah toleransi agama ya tidak apa-apa. Karena mungkin dianggapnya ini yang paling menarik dan banyak sumber-sumber yang bisa digali Pak. Seperti Anda kan jadi ada di sini. Itu. Jadi kalau menurut saya gini, yang beragama Kristen atau non Islam itu di HKTI ya, bukan Kristen aja, ada Katolik, ada dulu Buddha pernah ada. Buddha pernah ada. Itu jumlahnya sangat sedikit. Kalau saya bilang dari dulu itu dari sekitar 1.600 siswa itu nggak pernah lebih dari 10 yang non Islam. Nah, karena jumlah yang sangat sedikit ini mungkin memang dan kalau mau diabaikan, kalau kita nggak toleransi kita abaikan aja deh gitu ya. Sebagai contoh yang paling gampang kasusnya yang tadi yang kita sering bahas Pak, yaitu kita kadang lupa kalau waktu tes itu kita ngadain tes, mau tes itu sumatif atau tes kenaikan kelas atau bahkan ujian sekolah, itu kadang kita lupa bahwa di sini ada yang Kristen dan kemudian soal ujian naskah Islam itu agama Islam itu kita berikan kepada anak itu. Dan anak itu sangat toleransi juga, cuman senyum-senyum aja. Dan kita juga akhirnya toleransi banget. Karena apa? Ya Allah, aku salah ini tadi gitu, merasa itu akhirnya kita ya seperti itu, kita ganti dengan naskah soal yang ada. Tapi pada istilahnya interaksi sehari-hari belum pernah ada kaitannya dengan gesekan agama. Kaitannya dengan agama, keyakinan belum pernah ada. Paling kalau di hal-hal lain mungkin iya, kalau di hal-hal lain mungkin pernah ada dan mungkin bisa saya sebutkan di sini. Oh iya, boleh. Kalau boleh. Tapi ini tidak masuk ke ranah agama saya kira. Kan seperti konflik Israel dengan Palestina. Siapa-siapa ngomong bahwa ini adalah konflik agama sebetulnya bukan. Iya. Kan sama sekali bukan. Wah, Islam pada bela di Palestina. Padahal ya saya tidak akan cerita itu deh nanti saya di-banned sama itu. Enggak. Sama saudara langsung cut. Enggak. Artinya beginilah ya. Jadi kadang kalau misalkan ada konflik agama pun gitu ya, antar anak gitu, itu
orang kita nggak bisa langsung meyakini bahwa itu konfliknya adalah agama. Iya. Karena persoalan kebenciannya itu, misalkan saya itu di dalam keluarga saya itu 7 anak bapak saya itu yang 3 itu adalah non Islam. Dan itu semenjak lahir udah jadi satu kayak gitu. Bapak saya marah-marah terus, tapi ya tetap nggak bisa, ya udah. Iya. Bapak saya Muhammadiyah. Ibu saya, ya saya katakan ya mungkin ya Islam yang kalau dulu ya Islam pinggiran gitu Islam KTP lah, bukan menjelek-jelekan, tapi memang pengetahuan tentang agama sangat rendah. Bapak saya dari Mualimin dulu. Nah, anak-anaknya yang 3 ini yang beragama non Islam ini ya enggak pernah ada apa-apa dengan kami, enggak pernah ada konflik apapun, enggak pernah. Selalu rukun gitu ya Pak? Iya, paling itu kalau kita memulai pembicaraan mengenai agama baru mulai muncul, baru mulai muncul, tapi sifatnya ya itu yang disampaikan masih Pak, umum gitulah ya, enggak yang apa? La ikroha. Itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Bukan yang lakum dinukum waliyadin. Ya udah gitu aja. Seperti itu aja udah selesai. Ya, saya akhirnya udah ngomongin yang lain aja deh. Enggak usah ngomongin ini ya. Gitu. Kalau udah ngomongin aku kan sering ganti topik ya. Udah yang lain aja ganti topik itu. Kalau udah ngomongin yang itu Trinitas apa gitu kan enggak berani, udah diam aja deh. Nah, itu dari saya barangkali. Kalau ngomongin ada intoleransi, lawannya toleransi itu kan intoleransi. Intoleransi. Ya. Beragama di HKTI tidak pernah ada. Saksi mata saya tidak pernah ada. Kalau masalah hal-hal lain terkait dengan budaya dan masalah kebiasaan anak-anak itu ya sering. Cuman sampai pada di situ saja itu kan sudah di backup lewat B5 tuh. Iya, benar-benar. Sekarang kurikulumnya kan ya ada B5 itu. Ya itu aja sekali yang bisa saya sampaikan. Iya. Kemudian ini kalau peran guru Pak, guru kan pasti berperan ya untuk menjaga agar siswa yang muslim, non muslim itu tetap rukun gitu kan ya, tetap mereka bisa bertoleransi, bisa istilahnya ayo kita berjalan bersama gitu kan ya. Peran guru ini penting banget kan ya Pak untuk menjaga toleransi itu nggih. Kalau misalnya boleh Bapak kasih contoh gitulah di dalam kelas gitu. Peran guru apa sih yang bisa mendekatkan anak-anak itu walaupun mereka berbeda tapi kita tetap sama loh gitu. Misalkan begini, tapi jangan, saya tidak sebagai muslim di sini. Tapi misalkan begini, ada sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, misalkan saya tidak boleh ngaklaim dong kalau saya muslim duluan, wah saya udah menang duluan. Nah, di kelas ada suara azan yang berasal dari masjid sekolah. Ya saya sudah sampaikan, udah deh, mau sholat keluar dulu. Ini toleransi antar sesama umat beragama Islam. Walaupun mungkin saya carry aja lah gitu, karena kan tahu sendiri kalau semuanya datang ke masjid nanti masjidnya nggak cukup. Masjidnya nggak cukup juga. Hari ini juga luar biasa banget loh hari ini. Nah, kalau untuk yang non Islam sebagai contoh, ya saya ada di farmasi, di jurusan farmasi ada yang non Islam. Ketika saya kan ya kita sebagai muslim tuh kadang-kadang lupa ya, walaupun kita nggak ngajar agama gitu. Tapi kadang-kadang juga lupa ini untuk teman-teman guru semua. Anda nggak usah terlalu banyak memberikan kajian-kajian dalam artian tekstual di dalam pelajaran Anda atau mata pelajaran apapun selain pelajaran agama. Karena di situ kadang Anda bukan ahlinya dan kadang Anda lupa bahwa di situ ada yang non Islam. Itu. Tapi kalau Pak Saihuddin barangkali yang memang guru pengampunya, di itu sudah ini yang bukan. Coba kalau Bu Aprilia masuk, coba Bu Aprilia habis terkesan dengan Ustadz Adi Hidayat misalnya. Terus kemudian wah ini saya sekarang ceramah gitu ya. Begitu, wah ini saya barusan begini dapat begini ya gitu. Dari Ustadz Adi Hidayat, ayatnya ini, yang non Islam lupa Anda. Di depan Anda non Islam, masa apa, ini maunya apa gitu. Seperti itu. Padahal kita nggak punya maksud apa-apa. Kalau Pak Saihuddin gimana nih Pak? Peran guru Pak, biar tetap menjaga toleransi siswa yang berbeda agama gitu. Terkait toleransi, karena ini kita sebagai pengampu pendidikan agama tentunya kita
memberikan pemahaman yang utuh ya terkait dengan Islam. Karena sekarang itu banyak sekali yang itu doktrin yang ya enggak seperti ini. Langsung ke Nabi saja, ke Nabi ya terkait dengan toleransi. Nabi itu beliau itu sangat toleransi sekali kepada umat non Muslim. Dalam hadis diceritakan bahwa barang siapa yang membunuh mu'ahad ya orang non Muslim, berarti kan bisa Kristen dan lain sebagainya, itu membunuh non Muslim tanpa sebab, tanpa alasan, maka orang tersebut tidak bisa mencium baunya surga. Tidak bisa mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium jarak 40 tahun perjalanan. Kalau nggak keliru bisa dikoreksi nanti ya. 40 tahun perjalanan itu bau surga itu sudah tercium. Tapi orang yang membunuh mu'ahad, orang non muslim yang tidak memerangi orang muslim dan tidak membantu orang non muslim untuk memerangi orang muslim, maka orang tersebut tidak bisa mencium baunya surga. Itu. Yeah. Ini sangat toleransi sekali kan terkait dengan ini sangat-sangat Islam itu sangat toleran sekali, sangat menghargai perbedaan itu. Mungkin itu. Boleh saya tambahin sedikit? Boleh. Jadi yang disampaikan oleh Pak Saihuddin barusan ini diperkuat dengan adanya Piagam Madinah kalau tidak salah. Piagam Madinah itu menurut saya itu ukuran kesadaran pertama manusia untuk membuat satu peraturan tertulis undang-undang tentang toleransi dan pembebasan perbudakan. Di Piagam Madinah itu kalau nggak salah poinnya itu ada 6 di dalamnya. Yang paling kuat di situ adalah jadi kalau yang terikat pada Piagam Madinah itu kan 3 pihak sebetulnya. Ada Ansor, Muhajirin itu satu paket. Okay. Ansor itu penduduk Madinah yang udah berislam lama, terus ada Muhajirin yang baru datang. Diterima dengan senang hati sebagai saudara seiman. Terus kemudian ada orang Yahudi. Ya Yahudi ya tentu saja agamanya enggak tahu kayak gitu. Okay. Terus ada orang Arab sekitar Madinah yang banyak kan belum Muslim, belum Islam. Dan itu semuanya dilindungi di dalam Piagam Madinah itu semuanya tercantum dilindungi, punya hak yang sama, punya kepemilikan yang sama, memiliki hak perlindungan hukum yang sama seperti itu. Dan kalau kita ngomongin kayak gini sebenarnya ngomongin hak asasi manusia dulu. Iya. Karena toleransi itu sebenarnya berat. Pada Oke. Kan terus ya ini dikit-dikit. Kan terus kita lama-lama kan itu tuh si siapa itu? PBB itu terus kemudian ikut-ikut itu ke bikin itu Piagam Hak Asasi Manusia itu tahun 1948 itu di Paris itu terus kemudian muncul ke semua negara. Amerika pelopornya tapi tanda kutip lah ya saya. Amerika itu ya begitu itu Amerika. Dia pelopor hak asasi manusia tapi ujung-ujungnya ya monggo dilihat sendiri saja seperti itu. Kembali ke topik ini Bapak. Soalnya udah makin berat. Aku mau dong. Lu sewu. Ada pesan. Saya kepengen Pak Gularso dan Pak Saihuddin tuh menyampaikan pesan kepada pendengar terkait dengan toleransi umat beragama ini terutama di dunia pendidikan. Monggo Pak Gularso dulu atau Pak Saihuddin dulu? Pak Gularso dulu. Terima kasih. Apa berarti ini namanya apa ya? Conclusion. Kesimpulan gitu. Saya kalau harus berikan kesimpulan mengenai tema yang barusan kita bahas yaitu toleransi beragama di lingkungan sekolah. Iya. Jujur aja kalau untuk pengalaman kami di dalam sekolah itu sedikit sekali terjadi pergesekan kepentingan yang berbeda agama. Artinya toleransi berjalan mulus. Jadi kalau mencari bukti-bukti itu ya memang tidak pernah kalau dicari di berita manapun tidak pernah muncul isu yang tentang pergesekan kepentingan beragama di
di sekolah. Jadi pesannya apa? Pesannya ya cuma pertahankan sebaik-baiknya saja kalau udah kondisi seperti ini. Pertahankan baik-baiknya. Di sini yang sokok gurunya tentu saja adalah Bapak Ibu guru. Jangan memulai. Kadang-kadang Bapak Ibu guru juga diskriminatif. Ada yang punya bibit-bibit diskriminasi. Bullying ya Pak, bullying. Itu saja, sudah kondusif kok. Sekolah terutama kalau yang kita lihat HKTI 1 nggih Pak. Nggih, para pemirsa monggo. Di HKTI 1 ini tidak ada yang namanya intoleransi. Kehidupan kehidupan di dalam sekolah yang terkait dengan perbedaan agama tidak pernah ada. Jadi pesan saya dipertahankan saja dan Bapak Ibu guru di sini harus memahami banget bahwa Indonesia itu memang benar-benar plural, benar-benar majemuk dan tidak bisa Indonesia itu hanya memegang satu nama agama atau sebagai pembenaran untuk perbuatan kita. Itu aja. Terima kasih, itu aja. Pak Saifuddin. Toleransi di dunia pendidikan mungkin sama ya, kita karena memang sudah tidak ada untuk HKTI 1 kan tidak ada masalah sebenarnya terkait dengan toleransi. Kita jaga saja bareng-bareng. Semakin kita tumbuhkan rasa toleransi kebersamaan, insya Allah ketika sekolah kan miniatur bernegara ya. Miniatur bernegara, insya Allah kalau di HKTI 1 yang memang sudah beraneka ragam, ada yang dari Sumatera ya, dari Padang, kemudian ada yang sudah berbeda suku, ada yang berbeda agama. Ketika kita sudah bisa menjaga itu, insya Allah ketika nanti kita keluar pun kita tidak akan kesulitan untuk berindonesia. Berbineka Tunggal Ika. Ya seperti apa yang disampaikan Pak Gularso tadi, kita tetap jaga untuk sudah baik tinggal dijaga, dirawat agar tidak terjadi bibit-bibit yang intoleran. Iya, intoleran. Enggak cuma ke siswa ya Pak, ini juga berlaku juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di hak saya. Tetap toleransinya harus tinggi, ke siswanya juga, ke sesama teman guru juga. Iya. Pernah nggak Pak ada pergesekan gitu Pak? Ini tentang guru sama guru Pak Gul. Selama 20 tahun terakhir Pak. Kalau agama tidak. Kalau urusan-urusan lain mah banyak. Nggak usah dibahas kayaknya. Kalau agama mah tidak. Lah urusan-urusan kecil aja lah. Urusan-urusan kopi, urusan apalah ya kadang seperti itu. Dan ketika itu sebenarnya kita sudah secara alamiah kita sudah tumbuh di dalam diri kita masing-masing sebenarnya. Tinggal kita rawat saja terkait dengan toleransi. Iya. Betul. Apalagi kita Nyun Sewu orang Jawa itu sudah andai kata tidak diajarkan toleransi pun kita insya Allah sudah bertoleransi gitu. Saling mengalah gitu ya, saling mengalah, gotong royong gitu. Enggak egois gitu. Walaupun tidak ada teori toleransi, kita insya Allah terutama kita yang hidup di Jawa itu sudah selesai lah dengan urusan toleransi. Tinggal kita jaga jangan sampai tersulut atau bagaimana ini? Menurut saya begini ya Pak ya. Jadi di Indonesia itu kan dari awal dulu kan bukan Islam bahkan. Bukan. Jadi kalau ngomong toleransi itu sudah ada di Indonesia lama sekali. Cuman istilah toleransi itu sendiri memang ngambil dari bahasa asing, bahasa Yunani, terus kemudian diambil ke bahasa Inggris karena toleransi gitu. Terus kita toleransi. Kalau pengertian itu kayaknya apa Pak? Bahasa yang tepat kalau di Jawa. Ayo apa kira-kira? Siapa yang tahu? Tepo seliro gitu kan. Tepo seliro udah. Bener gak sih? Betul. Saya itu. Dan kalau tolerir itu kalau dimaknai malah secara etimologis, makna katanya gitu artinya itu gotong royong, saling membau, bau membau. Mengangkat sesuatu bersama-sama. Gitu. Di Indonesia lah juragan itu pinter. Tiap hari di kampung itu gotong royong. Di kampung gotong royong iya. Ya contoh yang simple ya Pak, di kampung itu ada gotong royong gitu ya. Kayak kemarin juga kan sebelum puasa bareng-bareng membersihkan makam gitu. Berarti termasuk contoh dari toleransi itu ya Pak. Iya betul. Ya. Sudah ini terima kasih Pak Gularso, Pak Saifuddin bincang-bincang kita hari ini.
agak sedikit tegang sih karena materinya wow banget buat saya gitu. Saya juga nambah ilmu lagi nih Pak tentang toleransi nggih. Ternyata memang di SMK HKTI 1 ini yang masyarakat awam itu taunya muridnya akeh ya gitu kan. Karena kita kan punya 5 jurusan nih ya Pak ya. Ada farmasi, terus ada akuntansi, DKV, mesin industri dan alat berat ini. Ternyata alhamdulillah di sekolah kita yang siswanya beraneka ragam ini tidak pernah ada konflik terkait dengan toleransi beda agama tadi itu. Baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, iya. Guru dengan guru juga enggak. Ya, alhamdulillah kita berarti family-nya bagus banget, Pak. Ya, ayo toh pada daftar ke HKTI 1. Boleh. Daftar ke HKTI 1, ayo. Iya. Ketemu dengan kita ya. Ketemu dengan kita. Gantian dong yang podcast bareng. Iya. Nanti juga kan ini kan siswa juga Pak yang handle ya. Kita mengawali saja kok, nggih. Sudah terima kasih nggih Pak Gulanto. Sama-sama. Terima kasih. Haksa Lovers sudah sampai di ujung perbincangan kita di hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih Haksa Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.